Halo teman-teman, Kembali lagi bersama kami di Merah. Menelisik Sejarah. Dalam video ini kami akan membahas mengenai Revolusi Agrikultural. Di Eropa pada abad pertengahan. Nah, untuk selanjutnya disimak terus ya. Situasi awal revolusi pertanian pada abad pertengahan. Serangkaian inovasi teknologi yang saling terkait dalam revolusi agrikultural, teknologi militer, dan sebuah ketergantungan pada angin dan air demi membangkitkan sebuah perkembangan yang membentuk sejarah Eropa pada abad pertengahan. Hal ini akan menjelaskan bagaimana Eropa yang sebelumnya merupakan budaya terpencil yang stagnan menjadi peradaban yang dinamis dan unik serta agresif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan industri. Revolusi pertanian di Eropa pada abad pertengahan merupakan respons terhadap masalah yang diakibatkan oleh peningkatan populasi yang dikombinasikan dengan kekurangan lahan. Kekurangan lahan ini terjadi akibat alih fungsi lahan yang awalnya hanya untuk pertanian, kemudian menjadi lahan ternak. Selain itu, pada kota-kota yang berkembang juga menjadikan lahan sebagai tempat industri untuk konstruksi. Kita lanjut ke intensifikasi pertanian. Jadi pada abad ke-9 ini, orang-orang Eropa dihadapi jenis krisis ekologi yang akan membuat mereka memulai untuk mengintensifikasikan pertanian mereka dan melakukan transisi ke peradaban. Nah, di Eropa ini, intensifikasi pertanian tidak bisa mengikuti pola yang sama seperti di Timur kuno, yang dimana irigasi buatan untuk tersebut menyediakan sebuah solusi teknologi. Nah, berbeda dengan daerah Timur kuno ini, Eropa secara alami sudah tersedia dari air mengalir karena curah hujan yang cukup turun selama musim semi dan musim panas. Nah, oleh karena itu, petani di Eropa dapat meningkatkan produksinya hanya dengan membajak tanah yang lebat. Kemudian kombinasi unik dari inovasi teknologi yang menyesuaikan dengan kondisi ekologi unik Eropa Utara mampu menghasilkan revolusi pertanian Eropa. Lanjut ke 3 faktor peralihan dari sistem pertanian kuno menuju revolusi pertanian. Ada beberapa inovasi yang dihasilkan selama proses revolusi pertanian di Eropa ini. Yang pertama itu adalah pengenalan alat bajak yang berat. Alat bajak yang berat ini dihalangi oleh gesekan yang sangat besar dan membutuhkan sebanyak 8 ekor lembu yang untuk menariknya. Alat yang ditemukan oleh orang Romawi ini mampu meningkatkan reproduksi pertanian dengan memungkinkan petani untuk mengolah dataran rendah basah di Eropa pada abad pertengahan. Lalu kedua, transisi dari penggunaan lembu ke kuda. Kuda daripada lembu ini mampu meningkatkan produksi pada pertanian yang memiliki kecepatan serta daya tahan yang lebih tinggi. Pada kuda, terdapat kerah kuda yang diadaptasi oleh Cina oleh orang Eropa dengan fungsi memindahkan titik-titik tekanan dari batang tenggorokan ke bahu. Dengan demikian, hal tersebut meningkatkan traksi kuda 4 atau 5 kali lipat. Ditambah kombinasi tapal kuda besi yang mampu menghasilkan pergeseran dari lembu ke kuda sebagai hewan penarik utama. Lalu ada yang ketiga, yaitu pengembangan sistem rotasi 3 bidang. Nah, pada awalnya ada sistem pertanian 2 bidang klasik. Biasanya sistem tersebut hanya melibatkan 1 bidang, sementara bidang lainnya tidak ditanami. Kemudian muncullah dalam pola 3 bidang baru yang muncul di dataran Eropa. Nah, sistem ini tuh membagi lahan menjadi 3 bidang dengan penanaman dirotasi selama siklus 3 tahun. Kedua ladang diisi tanaman, sedangkan ladang yang ketiga dibiarkan kosong, guys. Kemudian ada revolusi pertanian pada abad pertengahan setelah peralihan teknologi dan inovasi Sanggurdi. Setelah melalui inovasi-inovasi, Eropa ini menjadi lebih kaya, lebih produktif, dan lebih urban sebagai hasil dari revolusi pertanian pada abad pertengahan, guys. Eropa mampu menciptakan sains modern dan memimpin dalam kemajuan teknologi. Namun, Eropa juga menciptakan benih banyak masalah di masa depan, seperti tanah kekurangan, kelaparan kayu, tekanan penduduk, keganasan kekaisaran, epidemi yang menghancurkan, perang dunia, dan gangguan ekologi dalam skala global, sebagai akibat dari lain sisi keberhasilan teknologinya. Dalam urusan militer, inovasi teknologi menghasilkan beberapa perkembangan unik yang menjadi ciri feodalisme Eropa. Salah satu sosok definitif feodalisme Eropa yang diciptakan oleh bagian penting dari teknologi satria, yaitu Sanggurdi. Sanggurdi ini merupakan teknologi sederhana yang dapat menstabilkan seorang pejuang ketika di atas kudanya, guys. Munculnya kelas kesatria dan feodalisme Eropa. Teknologi Eropa baru untuk pertempuran mudah disatukan dengan sistem manorial yang dibawa oleh revolusi pertanian. Peran kesatria ini menggantikan prajurit petani biasa di awal abad pertengahan dan menjadikan peran kesatria sebagai pekerjaan penuh waktu. Biaya untuk perlengkapan seorang kesatria ditanggung oleh penguasa setempat.
Sistem ini menghasilkan hubungan feodal yang dimana para kesatria ini menjanjikan kesetiaan dan seluruh hidup mereka untuk tuan tanah melalui imbalan sebagian dari wilayah yang tuan tanah miliki, kemudian menaruh pajak atas nama penguasa. Munculnya kesatriaan dan feodalisme Eropa selanjutnya yaitu menjalin hubungan lokal yang tepat antara desa-desa dan para kesatria dan raja yang memerintah. Hubungan inilah yang menjadi karakteristik feodalisme Eropa, guys. Teknologi kincir air. Eropa abad pertengahan menjadi peradaban besar pertama yang tidak dijalankan oleh kekuatan otot manusia. Bertepatan dengan perubahan ini, para insinyur Eropa mengembangkan suatu mesin dan sumber daya baru yaitu kincir angin. Kincir angin menjadi banyak digunakan untuk memeras energi dari aliran sungai yang mengalir melalui banyak bagian Eropa. Dan ini menggerakkan berbagai mesin lain termasuk penggergajian kayu, pabrik kain, dan pabrik palu. Di beberapa wilayah, kincir angin meningkatkan lahan pertanian dengan mereklamasi lahan laut. Selanjutnya yaitu ada munculnya universitas di Eropa. Universitas di Eropa muncul bertepatan dengan kota-kota yang berkembang dan kekayaan yang disebabkan oleh revolusi pertanian. Karena universitas jelas merupakan lembaga perkotaan, bukan seperti pedesaan, seperti biara, dan mereka bergantung pada mahasiswa yang menganggur dengan sarana untuk mengajar dan prospek pekerjaan untuk masuk universitas. Penerjemahan para intelektual dari bahasa ke bahasa. Kumpulan pengetahuan itu tersedia melalui program-program ekstensif penerjemahan ke dalam bahasa Latin. Kota musim besar Toledo jatuh ke tangan orang Kristen pada tahun 1085. Dan Toledo menjadi pusat aktivitas penerjemahan di mana tim penerjemah menerjemahkan teks ilmiah dan filosofis klasik dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Para intelektual Yahudi di Spanyol memainkan peran penting dalam kegiatan ini dengan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Ibrani untuk diri mereka sendiri dan ke dalam bahasa Spanyol untuk para kolaborator dan pelindung Kristen mereka yang selanjutnya akan menerjemahkan karya dari bahasa Spanyol dalam bahasa Latin. Oke, selanjutnya ada penafsiran mengenai sudut pandang teologis, ilmu alam, dan filsafat sekuler pada abad pertengahan. Pada tahun 1200-an, orang Eropa memulihkan banyak ilmu pengetahuan kuno bersama dengan pencapaian ilmiah dan filosofis yang dihasilkan oleh dunia Islam. Lalu pada abad ke-12 adalah periode penerjemahan. Sedangkan abad ke-13 merupakan periode asimilasi di mana orang-orang terpelajar di Eropa mulai menyerap tradisi ilmiah dan filosofis zaman kuno dan Islam abad pertengahan. Sebagian besar proses asimilasi merupakan upaya untuk mendamaikan pandangan dunia Kristen tradisional dengan Aristoteles dan tradisi Yunani pagan lainnya. Selanjutnya, revolusi ilmiah tidak dimulai dengan Kopernikus pada abad ke-16 seperti yang biasanya terjadi, akan tetapi dimulai 250 tahun sebelumnya dengan intelektual ilmiah Katolik dan tanggapan mereka terhadap kutukan tahun 1277. Kutukan itu menghasilkan efek paradoks, yaitu dengan menundukkan filsafat pada teologi dan dengan memaksakan pengakuan bahwa Tuhan dapat membentuk dunia dengan berbagai cara. Peneliti abad pertengahan melakukan penelitian di bidang optik, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang penglihatan dan pelangi. Dalam bidang matematika, Leonard dari Pisa memperkenalkan orang Eropa ke angka Arab dan masalah aljabar yang canggih dalam Liber Abasi tahun 1228. Terjemahan dan asimilasi Risalah Medis Galen, dokter Romawi yang hebat di zaman kuno akhir, menghidupkan kembali teori dan praktik medis setelah tahun 1200. Abad pertengahan mempertanyakan pandangan teologis umum di zaman mereka atau menyarankan bahwa ilmu alam adalah apapun kecuali pelayan bawahan teologi. Selanjutnya, Eropa dilanda berbagai macam musibah pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, iklim di Eropa menjadi lebih sejuk dan basah, yang mengganggu panen dan produktivitas pertanian. Perkembangan menyedihkan ini jatuh terparah pada tingkat bawah dan mempengaruhi sains secara langsung melalui moralitas di antara para ilmuwan dan secara tidak langsung melalui penutupan institusional dan gangguan pendidikan. Setelah gangguan pada abad pertengahan, kemudian esensi pertanian Eropa dan masyarakat feodal yang didasari pada sistem produksi yang kuat dihidupkan kembali. Selanjutnya adalah revolusi dalam teknologi kemiliteran pada abad pertengahan.
Dinamika sejarah menghasilkan inovasi-inovasi konsekuensial adalah revolusi militer besar-besaran seperti sistem pertanian, katedral, dan universitas Eropa. Teknologi bubuk mesiu berasal dari Asia. Orang Cina menemukan bubuk mesiu pada abad ke-9 sebelum Masehi dan mengembangkan kembang api dan roket sebelum tahun 1150. Pada abad pertengahan tahun 1200-an, tentara Cina menggunakan api bergaya lilin Romawi dan bom peledak yang dilemparkan dengan ketapel. Dan pada tahun 1288, orang Cina menciptakan logam senjata laras. Pada tahap awal transfer teknologi, bangsa Mongol memperoleh teknologi bubuk mesiu dari Cina. Melalui kontak dengan insinyur dan teknisi Cina, teknologi itu juga masuk ke dalam dunia Islam. Karena bubuk mesiu ini digunakan untuk melawan tentara salib Eropa pada tahun 1249. Sementara bubuk mesiu dan teknologi senjata api awal berasal dari Cina. Meriam besar tampak berasal dari Eropa pada dekade 1310 sampai 1320. Teknologi tersebut kemudian menyebar dengan cepat kembali ke Timur Tengah dan Asia. Meriam menemukan jalur mereka ke Islam pada tahun 1330-an dan ke Cina pada tahun 1356. Meriam dan pemboman awal sangat besar. Monsmek, sebuah meriam yang dilemparkan untuk Adipati Burgundia pada tahun 1449, berukuran hampir 10 kaki panjangnya, berbobot 17.000 pound dan melemparkan bola batu dengan diameter hampir 2 kaki. Insinyur militer dan pengecaran Eropa secara aktif mengembangkan teknologi pembuatan meriam, dan dengan keunggulan desain senjata, orang Eropa segera melampaui rekam-rekam mereka di Asia yang awalnya mereka mempelajari teknologinya. Oke, setelah kita membahas tentang revolusi agrikultural, lahirnya kesatria dan feodalisme Eropa, sampai ke revolusi militer, Semoga pembahasannya bisa dimengerti. Sesi merah telah berakhir. Sampai jumpa. Merah Merah, Indonesia.